Bayangin, kalau kamu bikin film dengan modal seharga motor bekas, cuma kamera sederhana, tanpa CGI, tanpa aktor mahal. Kedengarannya receh ya. Tapi apa jadinya kalau film recehan itu malah meledak dan jadi legenda Hollywood? Yap, dunia perfilman punya banyak kejutan, dan beberapa yang paling gila datang dari film murah yang ngalahin film-film miliaran dolar. Yuk, kita bedah kisah lengkapnya. Film Hollywood murah, tapi sukses gila-gilaan. Kita sering mikir kalau film mahal itu pasti bagus. Tapi kenyataannya, ada banyak film low budget yang malah ngehantam box office. Ada yang horor, ada yang drama, ada yang komedi absurd. Dan yang bikin seru, semuanya punya cerita produksi yang gak kalah gila dari filmnya sendiri. Film Paranormal Activity 2007 lahir dari rumah. Iya, rumah beneran. Tak lama setelah pindah ke rumah di pinggiran kota, Katie, yang diperankan oleh Katie Featherston, dan Micah Slot, semakin terganggu oleh sesuatu yang tampak seperti kehadiran supernatural. Berharap dapat merekam buktinya, mereka memasang kamera video di rumah tersebut, tetapi tidak siap menghadapi kejadian mengerikan yang menyusul. Oren Peli, sutradara sekaligus penulis Paranormal Activity, nggak punya pengalaman bikin film sebelumnya. Dia cuma punya satu hal, rasa penasaran soal gangguan kecil yang nggak bisa dijelasin di rumah tersebut. Daripada cari studio mahal, Peli syuting di rumahnya. Aktornya cuma 2 orang. Kameranya, kamera biasa. Efek spesial hampir nggak ada. Dengan modal hanya $15.000, Peli membuat film yang akan menjadi simbol teror generasi baru. Ketika kamera menyorotnya, dunia pun ikut terbangun. Tapi ternyata justru karena terlalu sederhana, penonton merasa teror film ini terlalu nyata. Ketakutan yang kita rasain di lorong rumah malam-malam itu, tiba-tiba tampil nyata di layar. Film ini akhirnya menghasilkan lebih dari $193 juta. Fun fact, film Paranormal Activity 2007 awalnya mau dirilis langsung ke DVD. Tapi setelah diputar di beberapa screening, penontonnya minta filmnya diputar di bioskop. Paramount akhirnya nurut. Keputusan itu mengubah sejarah horor modern. Rekaman video yang ditemukan menceritakan kisah 3 mahasiswa film, yaitu Heather Donahue, Joshua Leonard, dan Michael Williams, yang melakukan perjalanan ke sebuah kota kecil untuk mengumpulkan rekaman dokumenter tentang Blair Witch, seorang pembunuh legendaris tempat. Selama beberapa hari, para mahasiswa mewawancarai penduduk kota dan mengumpulkan petunjuk untuk mendukung kebenaran cerita tersebut. Namun, proyek tersebut berubah menjadi menakutkan ketika mereka tersesat di hutan dan mulai mendengar suara-suara mengerikan. Ini mungkin film marketing paling jenius sepanjang masa. Dengan konsep found footage, film The Blair Witch Project mempromosikan dirinya seolah kejadian nyata. Ingat, ini tahun 99-an. Internet belum seperti sekarang. Banyak orang benar-benar percaya 3 mahasiswa itu hilang di hutan. Para aktor dikasih GPS dan disuruh improvisasi di hutan. Kru film memberi mereka makanan sedikit demi sedikit, mengurangi tidur mereka, dan diam-diam membuat suara-suara aneh di tengah malam. Jadi, kalau kamu lihat adegan mereka panik, sebagian besar itu asli. Ketakutan yang terekam di kamera bukan akting, itu ketakutan sungguhan. Come on! Film The Blair Witch Project jadi fenomena global. Orang antri panjang gara-gara penasaran apakah ini beneran atau bohong. Dengan budget hanya $60.000, film The Blair Witch Project meraih lebih dari $248 juta dan menciptakan salah satu kampanye pemasaran paling jenius sepanjang masa. Fun fact, poster orang hilang yang tersebar waktu itu, banyak penonton tahun 99-an benar-benar percaya aktor-aktornya hilang. Sampai-sampai orang tua aktornya ditelepon wartawan.
Ngomongin film murah yang sukses, kita nggak bisa lewatin Napoleon Dynamite 2004. Film komedi paling awkward yang pernah dibuat. Ceritanya simple, seorang anak SMA super nerd menjalani kehidupan sehari-harinya. Di kota kecil Preston, Idaho, remaja canggung Napoleon Dynamite kesulitan menyesuaikan diri. Setelah neneknya terluka dalam sebuah kecelakaan, hidupnya semakin buruk ketika pamannya yang anaknya bernostalgia, Rico, muncul untuk mengawasinya. Tanpa tempat berlindung yang aman di rumah maupun di sekolah, Napoleon berteman dengan anak baru, Pedro, seorang anak Hispanik yang murung dan kurang bisa membaca bahasa Inggris. Bersama-sama, keduanya meluncurkan kampanye untuk mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Film Napoleon Dynamite tidak ada CGI, tidak ada adegan spektakuler, hanya dialog absurd, karakter aneh, dan humor kering yang entah kenapa lucu banget. Dunia tertawa bukan karena besar dan mewah, tapi karena film ini jujur, aneh, dan absurd dengan cara yang paling manusiawi. Film Napoleon Dynamite pelan-pelan jadi legenda. Dengan budget hanya $400.000, film ini mencetak $45 juta dan menjadi ikon pop culture. Banyak adegan yang akhirnya jadi meme, merchandise, jadi referensi film lain, bahkan diparodikan di mana-mana. Sampai tarian legendarisnya, semuanya meledak. Fun fact, adegan tarian Napoleon yang ikonik itu improvisasi total. John Heder cuma dikasih arahan, nari aja sekacau mungkin. Hasilnya, adegan yang gak bakal dilupain penonton. But you will always remember him as Rocky. Rocky Balboa, yang diperankan Sylvester Stallone, seorang petinju kelas bawah dari Philadelphia, secara acak dipilih untuk melawan juara dunia kelas berat saat ini, Apollo Creed, yang diperankan oleh Carl Weathers, ketika lawan yang dijadwalkan untuk petinju bonafit itu cedera. Saat berlatih dengan mantan penantang kelas bantam tangguh, Mickey Goldman, Burgess Meredith, Rocky meragu-ragu menjalin hubungan dengan Adrian Talia Shire, seorang saudara pengemas daging pendiam Pauli. Rocky 1976 bukan cuma film murah yang sukses. Ini film yang mengubah hidup aktornya. Sebelum Rocky menyangdiring, Sylvester Stallone kalah dalam hidup. Sylvester Stallone waktu itu miskin, tinggal di apartemen kecil, bahkan hampir menjual anjingnya buat makan. Sylvester Stallone menulis naskah Rocky dalam waktu 3 hari. Studio suka ceritanya, tapi mereka nggak mau Sylvester Stallone jadi pemeran utama. Mereka mau aktor lain. Tapi Sylvester Stallone bersikeras. Kalau bukan aku yang jadi Rocky, dealnya batal. Akhirnya mereka mengalah. So everything had to be done on the cheap. Film Rocky dikerjakan cepat, penuh keterbatasan. Dan hasilnya, film ini menang 3 Oscar, termasuk Best Picture. Sylvester Stallone langsung jadi superstar. Dan Rocky jadi salah satu seri film paling ikonik sepanjang masa. Rocky bukan cuma film, dia simbol perjuangan. Fun fact, anjing yang muncul di film Rocky, Buskus, adalah anjing Stallone sendiri. Dia hampir menjualnya karena kepempet, tapi untung dia bertahan. Hasilnya, Buskus ikut jadi bintang film. Ketika Jordan Peele, yang waktu itu terkenal sebagai komedian, mengumumkan bikin film horor, banyak yang bingung. Tapi Get Out justru jadi salah satu film horor paling cerdas dan sukses sedekada. Jordan Peele menulis Get Out sendirian di ruang tamunya, bukan di studio besar. Get Out adalah film horor tentang Chris Washington, seorang fotografer Afrika-Amerika yang mengunjungi orang tua pacarnya berkulit putih Rose. Awalnya canggung, Chris mulai menyadari ada kejadian aneh di rumah keluarga Artimage yang mengarah pada rahasia gelap tentang bagaimana keluarga itu mengeksploitasi orang-orang kulit hitam melalui sebuah organisasi rahasia yang melakukan penculikan, hipnosis, dan transmutasi otak. Dengan budget $4,5 juta, Peele menggabungkan komentar sosial, misteri, ketegangan psikologis, dan twist yang bikin penonton terdiam. Peele menciptakan cerita horor psikologis yang pelan-pelan mencengkram penonton, tentang rasa tidak aman, manipulasi, dan kebenaran yang tidak kita hadapi. Film Get Out bukan cuma sukses komersial, tapi juga menang Oscar untuk Best Original Screenplay. Jarang banget film horor low budget bisa sampai ke level itu. Fun fact, Peele menulis film ini sendirian di sofa rumahnya sambil minum kopi. Bukan dari studio mewah, bukan dari tim besar, tapi dari ruang tamu. Peele menulis lebih dari 200 ending berbeda sebelum menentukan ending final film ini.
Dari Paranormal Activity sampai Get Out, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Budget kecil bukan alasan untuk bikin karya kecil. Yang penting ide besar, keberanian, dan kreativitas. Hollywood penuh kejutan, dan kadang-kadang kejutan terbaik datang dari film-film kecil yang tidak ada orang prediksi bakal meledak. Dari ruang tamu, dari hutan, dari kota kecil, dari mimpi seorang pria yang hampir menyerah. Lahirlah film-film yang mengubah dunia. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, film murah mana yang paling gila suksesnya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Come on!